Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk fellowship di Maranatha, Jumat 6 Desember 2024. Ibadah kita pada siang hari ini mengambil tema Kristus dimuliakan dari Filipi 1 ayat 18 sampai 26. Pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hariman Andre Patiana Kota MTH. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Nats pembimbing dalam fellowship siang hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, kita undang bangkit berdiri. Kita akan memasuki fellowship kita hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita sambut dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Dan menikmati semua
Bapak Ibu dan rekan mahasiswa dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk setiap berkat yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk berkuliah ya Tuhan. Sejenak Tuhan kami akan berdiam diri di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sertai ibadah kami siang hari ini boleh menjadi berkat ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kembali untuk mempersiapkan firman Tuhan. Kristus dimuliakan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hariman. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari pujian mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah.
Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita berpadu hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan sungguh dapat kami pahami, kami hayati, dan kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tolong kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini diambil dari Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita. Aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini.
Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, sudah mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang mau belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, selamat siang, shalom. Ini ada 2000 orang tapi kayaknya baru 20 orang ya. Shalom. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lagu ini pasti akrab dengan kita ya. Sebuah lagu rohani populer yang mengingatkan kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk memuliakan Kristus. Saudara-saudara, rupanya spirit dari lagu ini dihayati dan dihidupi dengan sungguh-sungguh oleh seorang Rasul Paulus. Kita tahu ya, dulu dia bernama Saulus. Orang ini pintar, tapi dia begitu garang. Dia agresif menyerang orang lain. Dia takabur. Dia sombong. Dia menghujat Kristus. Dia menyerang pengikut Kristus. Tapi yang luar biasa, ketika dia menjadi Paulus, dia begitu total mengikut Kristus. Dia menetapkan tujuannya bahwa hidup saya adalah untuk kemuliaan Kristus. Dan itu bukan di bibir saja. Ia buktikan dalam laku hidup sehari-hari. Bagaimana dengan kita? Satu pertanyaan kritis yang mungkin baik untuk kita ajukan. Apakah Anda dan saya sungguh-sungguh memuliakan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Dia yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu? Saudara-saudara, untuk merefleksikan pertanyaan itu, mari kita belajar dari pengalaman seorang Paulus, khususnya melalui surat yang ia tuliskan kepada jemaat di Filipi.
Dari Paulus kita melihat bahwa yang namanya memuliakan Kristus itu harus terjadi dalam segala keadaan. Jadi kalau kita memuliakan Kristus, itu tidak tergantung kepada situasi kita. Memuliakan Kristus dalam segala situasi, baik maupun tidak baik, waktunya. Saudara, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, sesungguhnya dia sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Dia sedang berada di penjara. Dan dari kisah yang kita baca, ia dipenjara karena Injil yang ia beritakan. Ia dipenjara karena kebenaran yang ia saksikan. Ia menderita sangat. Tetapi ia tidak membiarkan sukacita hilang di hatinya. Sehingga kalau Anda dan saya membaca surat Filipi tadi, dikatakan bahwa aku akan tetap bersukacita. Dia di penjara, dia menderita, tapi dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia punya Kristus. Karena dia berpaut pada Kristus. Karena Kristus yang menjadi pengharapan dia. Dalam iman akan Kristus dia tahu, dia yakin bahwa penderitaan ini bukan ending. Cerita kesusahan ini bukan akhir. Oleh doamu, ia katakan kepada umat. Dan oleh Roh Kristus Yesus, dia beroleh selamat. Padahal masih di penjara. Jadi iman itu membawa dia melewati yang namanya penderitaan. Pengharapan itu membawa dia melampaui persoalan. Sehingga dengan hatinya dia tetap mau memuji Tuhan apapun situasinya. Bahkan dengan tegas. Sebuah pernyataan iman dia nyatakan. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Sebuah pernyataan iman yang sangat kuat. Hidup adalah Kristus berarti selama masih ada waktu, selama nafas ini masih ada di kandung badan, maka selama itu pula ia akan melayani Kristus. Dan kalaupun karena Kristus ia mati. Karena kebenaran yang ia saksikan, ia mati. Ia melihat itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kematian itu jalan lain yang membawa dia untuk ada bersama dengan Kristus yang ia imani. Ini wow. Ini luar biasa. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga kalau Paulus hidup, tadi kita baca dia ada dalam tegangan, mau mati atau hidup. Tapi kemudian dia katakan lebih perlu aku hidup. Hidup yang berbuah
Dan buahnya itu dipersembahkan bagi kemuliaan Kristus. Paulus mendampingi jemaat-jemaat. Dia mengajar mereka dengan teladan hidup. Dan buahnya nampak. Jemaat-jemaat itu bertumbuh. Ia melihat ada sukacita yang hidup dalam diri umat. Dan itu suatu yang membahagiakan, suatu yang mensukacitakan hatinya. Dengan hidup atau memilih untuk hidup, seorang Paulus mau memberikan manfaat bagi sesama. Dia tidak egois. Dia tidak memikirkan dirinya. Dia memikirkan orang lain. Dia berbagi. Dia senang kalau lihat orang senang. Bukan sebaliknya. Susah melihat orang senang. Ini buah-buah yang dihasilkan oleh seorang Paulus. Sekarang pertanyaannya untuk kita. Apakah hidup kita menghasilkan buah yang memuliakan Kristus? Jangan sampai dengan bibir kita bilang kita muliakan Tuhan. Tapi dengan bibir yang sama, kita menjatuhkan orang lain. Jangan dengan bibir kita katakan kita menjadikan Kristus sebagai pusat. Tetapi orang melihat diri kita sendiri yang dijadikan sebagai pusat. Apakah hidup kita sungguh menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus? Saudara-saudara, dari firman yang kita baca tadi, mari kita aplikasikan itu dalam kehidupan. Mari kita lihat dalam hidup pribadi, juga dalam hidup keluarga kita. Kita ini datang dari keluarga yang berbeda-beda ya. Pasti pergumulan di tengah keluarga juga berbeda. Sebagai pribadi yang Tuhan tempatkan berelasi dengan orang lain, pasti pergumulan kita juga berbeda. Tetapi apapun pergumulan itu Bapak Ibu dan saya, adik-adik mahasiswa, kita semua ditantang untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus dengan hidup kita. Karena itu baiklah kita tunjukkan kasih dan kesabaran Kristus dalam hidup kita. Mungkin ada orang tidak menyukai kita, enggak apa-apa. Tunjukkan kasih untuk dia. Walaupun mungkin kadang jengkel, tapi enggak apa-apa. Susah iya, susah. Paulus mengalami itu. Dia dipenjara, bukan karena salah. Tapi dia mencoba untuk menghadapi kenyataan itu. Dan dia melihat kasih Kristus yang melampaui batas. Kasih itu yang coba ia hidupi. Kalau Kristus sungguh-sungguh mengasihi aku tanpa syarat, kenapa aku harus kasih syarat untuk orang lain? Tidak gampang, tidak mudah. Jujur kita akui itu. Tapi kasih itu akan membebaskan kita.
Saya dengar kesaksian seorang adik mahasiswa di kampus kita. Dia terluka karena mama papanya cerai. Waktu yang cukup panjang membuat dia akhirnya bisa menerima. Dan akhirnya bisa mengampuni sang papa yang pergi meninggalkan ia dan mamanya. Gak gampang. Gak gampang. Tapi justru dengan jalan itu, ketika ia mampu menerima, ketika ia mampu mengampuni, di situ Kristus dimuliakan. Kita juga bisa mengaplikasikan firman ini dalam pengalaman kita. Bekerja, melakukan studi. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang tenaga kependidikan, sebagai seorang mahasiswa. Kalau kita mau memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus, mari kita bangun hidup kita dengan firman. Kita wujudkan hidup yang memuliakan Kristus itu dengan integritas, dengan prestasi. Mungkin saat kita bekerja, kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi kok saya seperti nggak dihargai. Nggak apa-apa. Itu tantangan untuk kita lebih berkembang, lebih maju. Tantangan untuk kita lebih bersungguh-sungguh. Kasih Kristus akan menolong dan memampukan kita. Adik-adik mahasiswa, mari kita muliakan Tuhan dengan prestasi kita. Mungkin kita gak sehebat Einstein. Ya. Tidak harus nilainya 100 terus. Tapi do the best. Lakukan yang terbaik. Menurut kesanggupanmu, menurut versi terbaikmu. Orang beda-beda, tidak sama. Karena itu kita nggak perlu iri hati dengan kelebihan orang lain. Syukuri apa yang kita punya. Kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak sebaik dia, nggak apa-apa. Tapi ini yang terbaik dariku untuk Kristus. Dalam hidup pelayanan, kita juga bisa terapkan firman ini. Masa muda itu masa yang indah ya adik-adik. Jangan habiskan itu dengan nongkrong saja di kafe. Jangan habiskan itu hanya dengan main game online. Tuhan Yesus menunggu Anda dan saya melayani dengan potensi talenta yang Tuhan kasih. Kalau kita mengisi masa muda kita dengan pelayanan, sesungguhnya kita sedang mendewasakan diri kita. Kalau kita mengisi masa muda kita dengan pelayanan, maka sesungguhnya kita sedang mematangkan diri kita untuk sesuatu yang jauh lebih indah di masa depan. Karena itu jangan pernah bilang nanti deh kalau saya sudah tua baru saya pelayanan. Jangan. Nanti Anda terlambat matang. Anda terlambat dewasa.
Dalam pelayanan pastilah ada teman yang menyebalkan. Sama-sama di gereja. Tapi gereja itu kan bukan malaikat semua. Kita bisa kecewa. Jangan lihat orang, tapi lihatlah kepada Kristus. Dia yang hendak kita muliakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyi bareng. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Hariman yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun tak besar talentamu, berilah yang terbaik kepada Tuhanmu. Baik Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu dan teman-teman terkasih untuk menyatakan bentuk kepedulian kita kepada sesama warga Maranatha yang memerlukan bantuan. Teman-teman dapat melihat scan QRIS di layar di depan. Bila teman-teman memberikan pengucapan syukur, silakan untuk men-scan QRIS tersebut. Dana tersebut akan masuk ke dalam Diakonia Maranatha. Mangga Bapak Ibu silakan untuk men-scan QRIS tersebut. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memberikan, dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu belakang. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman atas persembahan yang sudah diberikan. Seorang anak terang lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang
Doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Anu. Kami persilakan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang menjadi penasihat ajaib, Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami sebagai orang yang berdosa. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi keberadaan Komunitas Kristen Maranatha. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Komunitas Kristen kami. Sampai hari ini Tuhan pelihara, kami tetap mendoakan untuk pimpinan kami, baik dari yayasan, universitas, rektorat, baik fakultas, program studi, unit kerja yang ada. Kau menolong setiap Bapak Ibu yang menjabat sebagai struktural, bukan berikan hikmat dan tanggung jawab dan takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang menjadi bagian sivitas akademik, baik itu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dengan setiap pergumulannya, Tuhan akan menolong dengan apapun yang kami kerjakan. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan sebagai firman Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan menyertai kami dengan setiap pergumulan kami. Dan kami percaya sukacita ada dalam hidup kami ketika kami hidup memuliakan nama Tuhan. Memberkati juga Tuhan untuk kemajuan Komunitas Kristen Maranatha di masa depannya. Tuhan menolong dengan rencana pergantian pimpinan rektor ke depan. Kami percaya Tuhan tolong supaya ke depan Komunitas Kristen Maranatha dipercayakan orang-orang yang sungguh Tuhan taruh di tempat dunia pendidikan di Komunitas Kristen Maranatha. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Biar Tuhan melawat satu persatu saudara kami. Dan jangan lupa kami berdoa untuk Dr. Diana di dalam kesehatannya. Kami percaya Tuhan menolong dan menyembuhkan segala penyakit yang saat ini dialami oleh Dr. Diana dan juga saudara kami yang lain yang saat ini dalam lemah tubuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga daripada Pak Adi Supratman yang kami dengar telah dipanggil Tuhan. Biar Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan, memberikan kekuatan dan ketabahan dalam mengalami kehilangan saudara, ayah maupun juga kakak yang mereka kasihi. Kami berdoa Tuhan tetap bagi kota di mana kami berada, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, dan juga untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pilkada yang sudah berjalan dan kami percaya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang Tuhan ambil bagian di dalamnya. Dan jikalau ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tengah-tengah pemerintahan kami baik dari pusat daerah, pakai mereka menjadi terang dan garam yang berfungsi di tengah-tengah dunia ini. Dan berkati pemerintahan kami dengan presiden dan wakil presiden yang telah terpilih, Pak Prabowo dan Pak Gibran, supaya pemerintahan ini, bangsa ini tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami naikkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan dan kami imani Tuhan mendengar doa kami dan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan,
Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayunan di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bapak Ibu, disampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sivitas Akademika Maranatha akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 13 Desember 2024. Kami mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk hadir dalam perayaan Natal tersebut dengan tema Mari Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wisnu Sabto Nugroho, Emin MH. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu dan rekan mahasiswa untuk bersama-sama hadir dan merayakan Natal bersama Sivitas Akademika Maranatha. Berikutnya akan disampaikan saldo persembahan diakoni yang sudah terkumpul sampai saat ini. Saat ini sudah terkumpul dengan total Rp8.210.388. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang rindu untuk melayani di BPK, silakan untuk men-scan kris tersebut seperti yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan saya yang rindu untuk melayani bersama kami di BPK, silakan untuk men-scan tanda QRIS tersebut. Next. Selanjutnya bagi rekan-rekan mahasiswa silakan untuk men-scan link presensi. Oh iya, semua yang hadir mohon bersama-sama juga untuk scan tanda kris tersebut sebagai evaluasi kebaktian kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya
Saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam keseharian kita. Kita memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita dalam waktu dan dengan potensi yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Kini kita berdoa memohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus Engkau sudah menuntun kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami mau kembali dan kami mohon berkat-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati saudara-saudara semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saat untuk ibadah kita siang hari ini. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya pada ibadah siang hari ini. Selamat memasuki masa Advent dan menyongsong Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.